Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tematik. Nah, sebelum belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu di pembelajaran 5 dan 6. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang adaptasi tumbuhan pada lingkungannya, ya. Jadi, pohon bakau itu nanti gimana, kaktus seperti apa, bentuk adaptasinya, ya, pohon bambu juga seperti apa. Nah, kemudian kalian juga mempelajari tentang bentuk kerukunan dalam perbedaan. Ada tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan, itu siapa saja ya. Kemudian membuat peta pikiran berdasarkan kata tanya. Nah, juga kita mempelajari tentang tari ya. Jadi, pola lantai pada tari itu seperti apa saja. Nah, kemarin kita sudah mempelajari uh, pembelajaran tersebut. Kemudian hari ini kita lanjutkan ya di pembelajaran 5 dan 6. Nah, langsung kita mulai ya, Nak. Nah, di sini yang pertama, Ibu mempunyai tari tradisional di Indonesia. Yang pertama ada tari Jaipong. Jadi, tari Jaipong itu berasal dari Jawa Barat. Tari ini dibawakan oleh seorang penari atau beberapa penari. Ciri khas dari tarian ini adalah gerakannya yang khas mirip dengan gerakan pencak silat. Nah, di sini Ibu punya gambarnya tari Jaipong. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua ada tari kecak. Tari kecak ya adalah tarian yang sangat terkenal yang berasal dari Bali. Tari ini dibawakan oleh banyak orang ya yang biasanya tari ini membawakan cerita Ramayana, yaitu kisah Prabu Rama dalam mencari Dewi Sinta yang diculik oleh Prabu Dasamuka. Keunikan dari tari ini adalah tari ini tidak diiringi oleh alat musik gamelan layaknya tari-tari tradisional lainnya, tetapi diiringi oleh suara cak-cak yang dihasilkan oleh mulut. Jadi, oleh mulut penari yang berada di pinggirnya. Nah, ini Ibu punya gambarnya ya, yang di pinggirnya itu. Jadi, mereka itu bisa uh, menghasilkan suara yang cak 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 kayak gitu tuh bisa serempak seperti itu ya nak ya. Baik. Oh ya ini di uh, beri tanda soalnya di tahun kemarin ya kalau nggak yang tahun sebelumnya itu keluar ya di ujian untuk tari kecak. Kemudian ada tari remo. Tari remo itu berasal dari Jawa Timur. Tari ini dibawakan dengan penampilan yang tegap dan gagah. Nah, biasanya tari ini dibawakan untuk pembukaan suatu pertunjukan ludruk atau semacam tarian selamat datang dalam penyambutan tamu. Nah, ini adalah tari remo ya, yang dari Jawa Timur. Nah, kemudian berikutnya tari tortor. Nah, tari tortor ini juga dia keluar ya dalam ujian ya. Jadi Ibu jelaskan dulu, tari tortor itu merupakan tarian khas dari daerah Sumatera Utara. Tari ini biasa dibawakan secara berkelompok. Properti yang sangat khas dalam tarian ini adalah digunakannya kain ulos dalam pertunjukannya. Nah, kain ulos juga nanti silahkan di buku kalian di garis bawah. Ini juga keluar dalam ujian ya. Jadi properti apa yang digunakan dalam tari tortor? Nah, itu nanti jawabannya adalah kain ulos. Nah, ini ya, ini adalah gambarnya tari tortor. Ya, silahkan nanti bukunya yang Ibu minta diberi tanda, silahkan diberi tanda ya. Berikutnya, ada tari piring. Nah, tari piring itu berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Seperti namanya, tari ini menggunakan piring sebagai properti yang digunakan. Nah, irama tari ini adalah riang dan menghentak. Pada akhir pertunjukan, biasanya
ada atraksi penari yang menginjak-injak piring. Nah, seperti ini ya. Ini adalah gambar dari tari piring. Kemudian, keberagaman di Indonesia. Nah, Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Bangsa Indonesia pun memiliki keanekaragaman suku, budaya, agama, bahasa, dan adat istiadatnya. Luasnya daerah kepulauan di Indonesia dan jarak yang berjauhan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu menyebabkan adanya perbedaan adat istiadat dan kebudayaan. Ya, jadi misalnya Ibu kan aslinya dari Blitar, Jawa Timur. Nah, itu adatnya dengan sini itu sudah berbeda. Kalau di sini kan rata-rata dari Betawi ya nak ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah adatnya pun sudah berbeda. Nah, karena Bu Vita berbeda adatnya, Bu Vita pun sebagai pendatang di sini, nah Bu Vita juga harus menghormati dan menghargai adat yang ada di sini ya. Jadi yang dari sini pun kalau misalkan main di tempat Bu Vita juga seperti itu, juga harus saling menghargai dan menghormati adat yang ada di tempatnya Bu Vita, seperti itu ya. Jadi keberagaman tersebut itu tidak membuat Indonesia bercerai-berai, justru menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa persatuan. Seperti itu ya, Nak. Nah, kemudian hal itu tergambar dalam semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian pasti sudah nggak asing ya dengan kata-kata ini ya. Istilah tersebut berasal dari buku Sutasoma, karangan Empu Tantular, ya, seorang pujangga kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mengandung makna meskipun terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, bahasa, adat istiadat dan agama, bangsa Indonesia itu tetap bersatu. Ya. Jadi intinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, itu ya artinya ya Nak ya. Kemudian keberagaman itu harus dihargai dan dihormati. Nah, ini yang Ibu jelaskan di sebelumnya tadi ya. Karena keberagaman itu merupakan kekayaan bangsa. Nah, sampai sekarang pun kata Bhinneka Tunggal Ika itu masih tetap digunakan dan tertulis pada pita yang terdapat pada lambang negara kita Garuda Pancasila. Nah, kemudian untuk berikutnya yaitu tugas. Tugas hari ini silahkan kalian kerjakan. Soal latihan akhir subtema 1 halaman 45-48 cukup yang Romawi A dan Romawi B ya. Jadi Bu kok hari ini Bu Vita menjelaskan sedikit sekali iya karena di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 itu materinya hanya sedikit ya. Kalau di pembelajaran 5 kan kalian diminta untuk praktikum menari. Nah, itu kan tarinya berkelompok karena kondisinya seperti ini, jadi tidak usah dulu ya. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya Ibu meminta kalian ya untuk persiapan saja membuat tari atau mempraktikkan tari ondel-ondel. Nah, nanti biasanya di ujian praktikum Ibu meminta kalian menarikan tari tersebut ya. Gak apa-apa. Baik, nanti seperti biasa, kalau masih ada yang kurang paham, ada kendala juga, silahkan menghubungi wali kelas masing-masing ya. Kalau di kelas 6A dengan Ibu, dengan Bu Vita, kalau di kelas B nanti dengan Bu Mega ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya Nak. Dan kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan ya. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.